Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Horror Story. Kali ini aku akan cerita tentang horror story, yaitu yang udah lama filenya, tapi baru aku angkat lagi sekarang, yaitu KKN di Desa Penari. Berikut ini adalah merupakan sebelum dimulai ceritanya, mari kita hormati untuk kampus dan tempatnya yang akan diceritakan. Cerita ini dimulai pada tahun 2009 akhir, yang mana mereka berarti adalah angkatan 2005-2006. Semua anak angkatan 2005-2006 sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN yang dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Dari semua wajah antusias itu di kampus, terlihat satu orang tampak menyendiri. Widya tampak begitu gugup menyepi menyendiri. Aku wis oleh nggon KKN. Wajah muram itu berubah menjadi senyuman penuh harap. Saat itu juga saat mendapatkan tempat, Widya segera mengajukan proper KKN-nya. Semua persyaratan sudah terpenuhi kecuali kelengkapan anggota dalam setiap kelompok minimal harus melibatkan 2 fakultas berbeda, pun dengan anggota minimal 6 orang. Tenang, kata Ayu, perempuan yang tempo hari memberi kabar tempat KKN yang ia observasi bersama abangnya. Benar aja, beberapa lama muncul Bima dengan Nur yang menyampaikan kelengkapan anggota 6 orang yang melibatkan 2 fakultas yang sudah disetujui. Sopo sing gabung, Nur? Tanya Ayu. Temanku, kakak tingkat 2 angkatan di atas kita, satunya lagi temennya. Lega, jadi semuanya udah terpenuhi tuh, gengs, batin Widya. Surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya, terdiri dari 2 fakultas dengan proker kelompok dan individu untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih sekitar 6 minggu. Hanya tinggal menunggu pembekalan sebelum berangkat. Jauh hari sebelum malam pembekalan, Widya berpamitan kepada orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tua Widya bertanya kemana proyek KKN mereka, terlihat wajah tidak suka dari raut ibunya. Nggak onong gon liyo, lapo kudu go kota be. Wajah ibunya menegang. Nggak kunung gone alas tok ra umum dinggoni gawe menungso. Namun setelah Widya menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya melunak. Perasaannya si ibu nggak enak. Opo nggak iso diundur setahun meneh. Widya enggan melakukannya, maka meski berat kedua orang tuanya pun terpaksa menyetujuinya. Jadi gengs, sebelumnya itu sudah pamitan, udah ya ada rasa-rasa nggak enak itu dari orang tuanya, tapi mau gimana lagi, show must go on, gengs. You know lah, kalau sebelum skripsi itu kita harus menyelesaikan KKN dulu gitu, gengs. Kemudian mereka kayak langsung membicarakan gitu ya, kayak naik apa, terus gimana jalurnya, gimana medan-medan di sananya. Ya udah, mereka merencanain untuk naik LF. Terus juga di sana tuh kayak ditanya, desanya nggak bisa dilewatin mobil ya? Iya, desanya nggak bisa dilewatin mobil. Nah terus kan kayak nggak apa-apa kok nggak bisa dilewatin mobil, tapi paling cuma 45 menit gitu. Jadi nggak terlalu jauh dari jalan besar gitu, gengs. Nah akhirnya mereka berangkat tuh kan di hari hanya ya. Sesuai apa yang Nur katakan, mobil berhenti di jalur masuk hutan deh. Menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota es, tanpa terasa hari udah mulai petang. Ditambah area dekat dengan hutan membuat pandangan mata terbatas. Belum sampai di sana gerimis turun. Udah deh, lengkap banget. Setelah menunggu hampir setengah jam, terlihat dari jauh cahaya mendekat. Nur dan Ayu langsung mengatakan bahwa mereka yang akan mengantar. Rupanya yang mengantar adalah 6 lelaki parubaya dengan motor yang butut. Cuk sepedahan tah, kata Wahyu spontan. Saat itu ada yang aneh. Entah disengaja atau tidak, ucapan yang dianggap biasa di kota es ditanggapi lain oleh laki-laki itu. Wajahnya tampak gak suka dan sinis tajam melihat Wahyu. Hanya aja yang memperhatikan semua sedetail itu hanya Widya seorang. Apapun itu semoga bukan hal yang buruk. Di tengah gerimis jalanan berlumpur, pohon di samping kanan kiri mereka tempuh dengan suara motor yang seperti sudah mengadat. Ditambah medan tanah naik turun membuat Widya berpikir kembali. Udah hampir 1 jam tapi motor masih berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Selama perjalanan itu yang ngendarain motor itu nggak ngajak bicara sama sekali ya. Apa mungkin warga semua di sana pendiam kali ya gitu, pikirnya mereka. Malamnya makin gelap dan hutan semakin sunyi sepi. Namun kata orang, di mana sunyi dan sepi ditemui di sana rahasia dijaga rapat-rapat. Mereka tuh kayak mikir, aduh
Bisa nggak ya 6 minggu ke depan di sebuah desa jauh di dalam hutan, jauh dari keramaian dan segala macam. Ketika suara motor memecah, suara rintik gerimis dari jauh, sayup-sayup terdengar suara familiar dengan tabuhan kendang dan gong, diikuti suara kenong kompiang membaur menjadi alunan suara gamelan. Apa ada yang sedang mengadakan hajatan? Dan ketika sayup-sayup suara itu perlahan menghilang, terlihat gapura kayu menyambut mereka sampailah mereka di desa W. Bla 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 bla. Tempat mereka akan mengabdikan diri selama 6 minggu ke depan. Monggo, kata lelaki itu sebelum meninggalkan Widya dengan motornya. Merenerek, ya kan? Jadi kenal no Niki Pak Prabu kepala desanya koncone masku. Pak Prabu Niki rencang kulo yang dari kota es mau melaksanakan kegiatan KKN di kampung panjenengan. Pak Prabu memperkenalkan diri bercerita tentang sejarah desanya. Di tengah ia bercerita, Widya pun bertanya kenapa desanya harus sepelosok ini dengan sumringah. Pak Prabu menjawab, pelosok yono poto mbak, jarak ke dalan gede cuma setengah jam kok. Maksudnya, ya orang jalan gede 30 menit kok pelosok. Tatapan bingung Widya disambut tatapan bertanya oleh semua temannya. Soal pertanyaannya kok membingungkan. Mbak paling pegel. Wes tak antar nang di sedoyo bakal tinggal. Di tengah kebingungan itu Ayu menegur Widya. Maksudmu apa Towit? Takon kayak ngono. Garai sungkana Di situ Widya menyadari ada yang salah. Tempat menginap untuk laki-laki adalah rumah gubuk yang dulunya sering dipakai untuk posyandu, tapi sudah dirubah sedemikian rupa meski beralaskan tanah, tapi di dalamnya sudah ada ranjang tidur beralaskan tikar. Sedangkan untuk perempuan menginap di salah satu rumah warga. Di dalam kamar Widya pun bertanya maksud ucapannya kepada Pak Prabu, karena sepanjang perjalanan bila dirasakan oleh Widya sendiri itu lebih dari 1 jam. Ayu membantah bahwa lama perjalanan tidak sampai selama itu. Anehnya Nur memilih tidak ikut berdebat. Nur lebih memilih untuk diam. Ngene, awakmu kurung ora nang dalan alas mau ono suara gamelan. Yo paling ono hajatan lah, apa meneh. Berbeda dengan Ayu, Nur menatap Widya dengan ngeri sembari berbicara lirih. Nur yang seharusnya paling ceria di antara mereka berkata, Mbak Raono desa meneh nang kene, gak mungkin nek ono hajatan. Nek jare wong biyen krungu gamelan nang nggon kene kok pertanda Dengar itu Ayu tersulut dan langsung menuding Nur sudah ngomong yang tidak-tidak. Nur ora usah ngomong aneh-aneh kuwi. Awakmu yo melok observasi nang kene ambek aku. Mosok gorong sedino wis ngomong ora masuk akal ngono. Bukannya kamu ikut observasi di kampung ini sama aku? Belum sehari udah ngomong yang enggak. Ayu pergi meninggalkan Widya dengan Nur. Masalah mbak, aku yang dulu ono penari nang dalan mau. Astagfirullah, kata Widya tidak percaya. Nur menatap nanar Widya, air matanya sudah seperti memaksa keluar. Widya hanya memeluk dan mencoba menenangkannya. Benar kata ibunya tempo hari, Banyus milir Melayu nang etan. Air selalu mengalir ke arah timur yang memiliki makna bahwa timur adalah tempat di mana semua dikumpulkan menjadi satu antara yang buruk dan yang paling buruk. Dan kini Widya harus tinggal di hutan paling timur. Cerita tentang Nur dan Widya tentang suara gamelan di sepanjang perjalanan tadi masih awalnya saja. Ibarat sebuah kopi masih sampai dirasa yang paling manis, belum sampai dirasa yang paling pahit. Widya memang percaya terhadap hal-hal yang gaib itu ada di dalam ajaran agamanya, namun baru kali ini ia merasakan langsung pengalaman itu. Meski hanya sekedar suara, berbeda dengan Nur, temannya. Ia mengaku melihat yang tidak seharusnya ia lihat. Mungkin Nur lebih sensitif. Memang sejak awal Nur yang paling berbeda di antara yang lain. Hanya dia seorang yang memakai jilbab dibandingkan dengan Ayu dan dirinya sendiri. Nur yang paling religius karena setahu Widya sendiri Nur jebolan pondok pesantren ternama. Terlepas dari itu semua, pengalaman KKN ini tidak akan pernah dilupakan oleh semua rombongan ini. Nur, kata Widya sambil menenangkan. Nur bisa ndak cerita ini ojo sampai nyebar yo. Go arek-arek kan gak enak. Nek sampai kerungu ngambi warga desa, apa meneh kita di sini ku tamu, insyaallah kabeh lancar nggih. Nur mengangguk meski enggan menjawab kalimat Widya dan malam itu tanpa terasa dilewati begitu saja. Keesokan harinya rombongan sudah berkumpul sesuai janji Pak Prabu. Hari ini akan keliling desa, melihat semua proker yang sudah diajukan oleh Ayu tempo hari sekaligus meminta saran untuk proker individu yang harus dikerjakan oleh satu anak-anak sendiri-sendiri. Ngene iki walaupun saya tinggal nang kene, aku ya pernah kuliah loh dek, sarjana lagi, kata Pak Prabu. Bahasanya medok campur-campur antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Mendengar itu Wahyu menimpali, iku loh rungokno bapak walaupun wong deso gak lali kuliah. Wahyu melanjutkan, bapak ambil apa dulu? Perhutanan ya? Bukan, kata beliau santai, pertanian. Lah ra ono sawah nang kene. Piye to pak? Gimana sih pak?
Ya emangnya sampean pikir hanya karena ambil pertanian harus terjun ke sawah? Jawaban Pak Prabu sontak membuat tawa pecah. Widya melirik Nur, dia sudah bisa ceria lagi, melupakan sejenak kejadian semalam. Sampailah mereka di pemberhentian pertama sebuah pemakaman desa. Aneh, itu yang pertama kali dibikin Widya atau mungkin serombongan orang-orang. Di setiap nisan ditutup oleh kain hitam. Pemakamannya sendiri dikelilingi pohon beringin dan di setiap pohon beringin ada batu besar di sampingnya. Di sana ada selengkap sesajen di depannya. Nur yang tadi ikut tertawa tiba-tiba menjadi diam. Ia menundukkan kepalanya seolah tidak mau melihat sesuatu. Pagi itu tiba-tiba terasa gelap dalam pikiran Widya. Ngapunten pak, niki nopo nggih, pak. Belum selesai Widya bicara, Pak Prabu memotongnya. Saya tahu apa yang adik mau katakan. Pasti mau tanya, kok pate? Pate itu nisan ya? Ditutupi pakai kain gitu toh? Widya mengangguk. Rombongan menatap serius Pak Prabu, terkecuali Wahyu dan Anton terdengar mereka sayup tertawa kecil. Ini itu namanya sangkarso, kepercayaan orang sini. Jadi biar tahu kalau ini loh pemakaman, Pak Prabu yang jawabannya sama sekali tidak membuat serombongan anak puas. Sampai-sampai Wahyu dan Anton walaupun pelan sengaja menyindir, namun Pak Prabu bisa mendengarnya. Wong pekok yo iso bedakno kuburan karo lapangan, Pak. Orang bodoh juga bisa membedakan kuburan dan lapangan bola, Pak. Pak Prabu yang awalnya tersenyum penuh dengan candaan tiba-tiba diam. Raut wajahnya berubah dan tatap-tabak. Semoga aja kalian tahu yang diomongkan ya. Kalimat Pak Prabu seperti penekanan yang mengancam, setidaknya itu yang Widya rasakan. Sontak Bima langsung merespon dengan meminta maaf, namun Wahyu dan Anton memilih diam setelah mendengar respon Pak Prabu. Monggo Pak, bisa lanjut ke tempat selanjutnya. Tempat berikutnya adalah sinden atau kolam tempat air keluar dari tanah. Pak Prabu mengatakan bahwa sinden ini bisa dijadikan proker paling menjanjikan. Tidak jauh dari sana ada sungai. Ingnya Pak Prabu, sinden dan sungai bisa dihubungkan jadi semacam jalan air. Tanpa terasa hari sudah siang. Ayu dan Widya sudah memetakan semua yang Pak Prabu tunjukkan, memberinya sampel warna merah sampai biru dari yang paling utama yang akan dikerjakan sampai yang paling akhir dikerjakan. Namun tetap saja selama perjalanan Widya banyak menemukan keganjilan. Keganjilan yang paling mencolok adalah tidak satu atau dua kali, namun berkali-kali ia melihat banyak sesajen yang diletakkan di atas tempeh, lengkap dengan bunga dan makanan yang diletakkan di sana. Ditambah bau kemenyan membuat Widya tidak tenang. Setiap kali mau bertanya, hati kecilnya selalu mengatakan bahwa itu bukan hal yang bagus. Nur, setelah dari sinden, ia izin ke rumah karena badannya tidak enak. Dengan sukarela Bima yang mengantarkan dia, jadi observasi hanya dilakukan oleh 4 orang. Kemudian sampailah di titik paling menakutkan, Tipak Talas. Kalau kata Pak Prabu, sebuah batas di mana rombongan anak-anak dilarang keras melintasi sebuah setapak jalan yang dibuat serampangan. Di kiri kanan ada kain merah lengkap diikat oleh janur kuning layaknya pernikahan. Kenapa tidak boleh, Pak? Tanya Ayu penasaran. Pak Prabu diam lama seperti sudah mempersiapkan jawaban, namun ia enggan mengatakan. Iku ngono alas de bla 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 bla. Nggak ono apa-apa, wedi nenek sampai niki nekat kalau hilang lalu tersesat bagaimana? Itu adalah hutan belantara. Nggak ada apa-apa, hanya mempertimbangkan takutnya kalau kalian kesana hilang tersesat gimana. Sekali lagi jawaban itu cukup membuat Widya yakin itu bukan yang sebenarnya, namun perasaan merinding melihat jalanan setapak itu nyata. Observasi berakhir ketika Pak Prabu mengantar rombongan kembali ke rumah beliau. Ketika kembali, Wahyu dan Anton bertanya di mana kamar mandi. Ia tidak menemukan tempat itu di tempat mereka menginap. Rupanya setiap rumah di desa ini tidak ada satupun yang punya kamar mandi. Alasan kenapa tidak ada satupun rumah yang memiliki kamar mandi adalah karena sulitnya akses air. Tapi Pak Prabu menjelaskan di bagian selatan sinden, samping sungai ada sebuah bilik dengan kendi besar di dalamnya. Di sana bisa digunakan untuk mandi. Tidak berhenti di situ, Pak Prabu mengatakan bahwa mulai hari ini kendi di dalam bilik akan diusahakan selalu terisi penuh, terutama untuk mandi anak-anak perempuan. Untuk laki-laki, bisa mengisi air di kendi dengan cara menimba air dari sungai. Semua anak tampak paham meski muka Wahyu dan Anton tampak keberatan, namun mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Sekembalinya ke penginapan, Widya melihat Nur tengah tidur. Hari itu diakhiri dengan rapat dengan semua anak lalu kembali ke kamar untuk mengerjakan laporan. Alur kembali ke sore menjelang malam. Nur sudah bangun. Saat itu juga Widya meminta untuk mengantarkan dirinya pergi ke kamar mandi di bilik samping sinden. Awalnya Nur tampak tidak mau, tapi karena dipaksa, akhirnya ia pun ikut dengan catatan Nur adalah yang pertama masuk bilik. Widya setuju, ia gak berpikir aneh-aneh. Selama perjalanan ia melihat setiap rumah yang dilewati rata-rata sama. Dan setelah menempuh jarak lumayan, akhirnya mereka sampai di sinden. Bangunan sinden itu menyerupai candi kecil. Bedanya kolamnya persegi 4 dengan air yang jernih tapi berlumut. Setelah mencari-cari dari sinden, ketemulah bilik itu di tepat
di samping pohon asem yang besar sekali, rindang tapi mengerikan. Sempat ragu tapi Widya bilang lanjut. Rupanya benar ada kendi besar di dalam bilik itu. Air juga udah penuh di dalam kendi. Nur pun masuk sementara Widya menunggu di depan bilik. Matanya tidak bisa melepaskan diri dari bangunan sinden yang entah kenapa seolah menarik perhatiannya. Di sampingnya ada sesajen itu. Dari dalam bilik terdengar suara air bilasan dari Nur. Setelah mencoba mengalihkan perhatian dari sinden, Widya baru sadar ada aroma kemenyan di dekat tempatnya berdiri. Telusurilah wangian itu, benar saja di samping pohon asam itu pun ada sesajennya. Yang lebih parah, bara dari kemenyan baru saja dibakar. Antara takut dan kaget, Widya kembali ke pintu bilik dan dari dalam sudah tidak terdengar suara bilasan. Nur, Nur! Teriak Widya sembari menggedor pintu kayu. Anehnya hening, tidak ada jawaban dari dalam. Masih berusaha memanggil, terdengar sayup suara lirih-lirih seperti sekali sampai Widya harus menempelkan telinganya di pintu bilik. Suara orang sedang berkidung. Kidungnya sendiri menyerupai kidung Jawa. Suaranya sangat lembut sekali seperti seorang biduan. Nur, buka Nur, buka. Spontan Widya menggedor pintu dengan keras dan ketika pintu terbuka, Nur melihat Widya dengan ekspresi wajah panik. Nyapo towit? Ekspresi ganjil Widya membuat Nur kebingungan. Terlebih mimik wajahnya mencuri pandang dalam bilik. Ayo ndang adus gantian aku singgok jobo. Kaget Widya sudah ragu melihat samping bilik ada sajian. Widya tidak tahu apa harus cerita ke Nur soal itu, namun dengan ragu Widya akhirnya bergegas masuk bilik menutup pintu. Bagian dalam bilik sangat lembab, kayu bagian di dalamnya sudah berlumut hitam, di depannya ada kendi besar, setengah airnya sudah terpakai. Meraih gayung yang terbuat dari batok kelapa yang dengan gagang kayu jati yang diikat dengan sulur. Widya mulai membuka bajunya perlahan. Masih terbayang nyanyian kidung tadi. Widya mencuri pandang. Ia tidak sendiri, suasananya seperti ada sosok yang melihat dan mengamatinya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sosok itu seperti wajah seorang wanita nan cantik jelita. Masalahnya Widya tidak tahu siapa pemilik wajah itu. Ia berdiri di depan kendi, bajunya sudah tertanggal. Meraih air pertama yang membasuh badannya. Widya merasakan dingin air itu membilas badannya. Sunyi, sepi, Nur tidak bersuara di luar bilik, memberikan sensasi kesendirian yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap siraman air di kepalanya membuat Widya memejamkan mata, dan setiap ia memejamkan mata terbayang wajah cantik dan jelita itu sedang tersenyum memandanginya. Siapa pemilik wajah cantik itu? Kemudian kidung itu terdengar lagi. Widya berbalik mengamati suaranya dari luar bilik tempat Nur berdiri seorang diri. Apakah Nur sedang berkidung? Pertanyaan itu menancap keras di kepala Widya. Usai sudah acara mandi di sore itu, di perjalanan pulang Widya mencuri pandang pada Nur. Matanya mengawasi seakan tidak percaya, kemudian ia bertanya, Nur, awakmu isu kidung Jawa ya? Nur mengawati Widya, kemudian ia diam. Nur pergi tanpa menjawab sepatah kata pun dari pertanyaan Widya. Ia seperti membawa rahasianya sendiri tanpa mau berbagi rahasia itu. Listrik di desa ini menggunakan tenaga genset, tapi ketika jam 9, lampu sudah mati. Diganti dengan petromak. Nur sudah pergi, hanya tinggal Widya dan Ayu yang masih menyelesaikan progres untuk proker besok hari. Widya masih teringat kejadian sore tadi. Sebenarnya Widya mau cerita, namun bila melihat respon Ayu kemarin, sepertinya ia bakal disemprot dan berujung pada pidato tengah malam. Di tengah keningan, mereka menggarap progres, tiba-tiba Ayu mengatakan sesuatu yang membuat Widya tertarik. Mau aku ambek Bima, ngecek progres gawe pembuangan pas motor deso, iling gak ambeh talak tilas. Tiba nih gak aduh, tekan kuno, ono omah sanggar. Widya terdiam beberapa saat memproses kalimat Ayu. Loh, awakmu kan wis retina, gak oleh meruno. Gugu aku, bela Ayu. Iku ngono Bima sing ngajak. Jarene ono wedo Ayu mlaku meruno, pas ditui rawono tibane. Lah, terus awakmu tetep ae meruno. Cah iki yo kan aku ngejar Bima, opo diumbare ae cah kuwi ngilang. Perdebatan mereka berhenti sampai di sana, namun perasaan itu Widya merasa perasaannya semakin tidak enak sejak menginjak desa ini. Semuanya terasa seperti kacau balau. Karena malam semakin larut, Widya pun beranjak pergi ke kamar, namun ia melihat Nur sudah terlelap dalam tidurnya. Ayu pun menyusul kemudian berharap malam ini segera berlalu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki. Saat Widya melihat apa yang terjadi, bayangan Nur melangkah keluar. Ragu apakah mau membangunkan Ayu, Widya pun beranjak dari tempat tidurnya berjalan mengejar Nur. Rumah sudah tampak gelap gulita. Sang pemilik rumah tampaknya sudah terlelap di dalam kamarnya. Di depan Widya, pintu rumah sudah terbuka lebar. Dengan perlahan Widya melangkah ke sana. Malam itu sangat gelap, lebih gelap dari perkiraan Widya. Bayangan pohon tampak lebih besar dari biasanya dan sayup-sayup terdengar suara binatang malam. Sangat sunyi, sangat sepi. Dilihatnya ke sana kemari mencari di mana keberadaan Nur. Widya terpaku melihat Nur di depannya. Nur berdiri di tanah lapang depan rumah. Dia menari dengan sangat anggun tanpa alas kaki. Nur berlenggak-lenggok layaknya penari profesional.
Widya termengu mematung melihat temannya seperti itu. Ragu, Widya mendekatinya tapi tak pernah terfikirkan Nur bisa menari seperti ini. "Nur!" panggil Widya, tapi sosok Nur seperti tidak mendengarnya. Ia masih berlenggak-lenggok, sorot matanya beberapa kali melirik Widya, ngeri, tiba-tiba bulu kuduk terasa berdiri seperti memandangnya. Dari jauh sayup-sayup kendang terdengar lagi, Widya semakin dibuat takut. Tabuhan gamelan sahut menyahut, campur aduk dengan tarian Nur yang seperti mengikuti alunan itu. Kaki seperti ingin lari dan melangkah masuk ke rumah, tapi Nur semakin menggila. Ia masih menari dengan senyuman ganjil di bibirnya. Sampai akhirnya Widya memaksa Nur menghentikan tariannya. Ia berteriak meminta temannya agar berhenti bersikap aneh, dan saat itulah wajah Nur berubah menjadi wajah yang sangat menakutkan. Sorot matanya tajam dengan mata nyaris hitam semua. Widya menjerit sejadi-jadinya. Kali berikutnya, seseorang memegang Widya kuat sekali, menggoyangkan sembari memanggil namanya Wahyu. Widya melihat Wahyu yang menatapnya dengan tatapan bingung plus takut. Bengi-bengi lapo asu, nari-nari gak jelas nangkene. Cerita Widya merupanya membangunkan semua orang termasuk si pemilik rumah. Widya melihat sorot mata semua orang memandangnya terkecuali Nur yang rupanya baru saja keluar dari dalam rumah. "Ono opo tondo?" Kalimat itulah yang pertama kali Widya dengar. Si pemilik rumah tampak khawatir, namun Widya lebih tertuju pada Nur. Ia juga memandang dirinya, mereka sama-sama termangu memandang satu sama lain. Kejadian itu diakhiri dengan cerita Wahyu. Wahyu menceritakan semuanya. Awalnya ia hanya ingin menghisap rokok sembari duduk di teras posyandu. Kemudian ia tidak sengaja melihat seseorang sendirian menari-nari di tanah lapang. Karena penasaran, Wahyu mendekat. Sampai Wahyu baru sadar bila yang menari, ya itu adalah Widya. Semua yang mendengarkan cerita Wahyu hanya bisa menatap nanar. Tidak ada yang berkomentar. Si pemilik rumah akhirnya menyuruh mereka semua bubar dan masuk ke dalam rumah lagi karena hari semakin larut. Si pemilik rumah berjanji akan menceritakan ini kepada Pak Prabu. Namun ada satu hal yang sengaja Wahyu tidak ceritakan, nanti akan menjelaskan semuanya. Namun malam itu benar-benar malam yang gila, seolah-olah pembuka rangkaian kejadian yang akan mereka hadapi di sela tugas KKN mereka ke dalam situasi yang paling serius. Orang sudah berkumpul memenuhi panggilan Pak Prabu. Beliau bertanya tentang bagaimana kronologi kejadian. Ayu mengaku tidak tahu. Widya mengatakan ia sedang mengejar Nur yang pergi keluar rumah, namun Nur mengatakan ia hanya pergi ke dapur untuk mencari air minum. Semua penjelasan itu tidak membantu sama sekali, namun tampak dari raut muka Pak Prabu, ia lebih tertarik bagaimana Widya bisa menari, bahwa ia mengaku tidak pernah belajar menari sebelumnya. Hari itu Pak Prabu meminta Widya, Ayu, dan Wahyu menemaninya. Nur pergi, ia masih harus mengerjakan proker individualnya. Dengan berbekal motor butut yang tempo hari digunakan untuk mengantar mereka masuk ke desa ini, kali ini digunakan untuk mengantar mereka ke rumah seseorang. Wahyu dengan Widya, Pak Prabu berboncengan dengan jalur yang mereka tempuh hampir sama dengan jalur yang tempo hari. Anehnya kali ini Widya merasakan sendiri untuk sampai ke jalan raya tidak sampai 1 jam, malah tidak sampai 30 menit. Lalu bagaimana ia merasakan waktu selambat itu pada malam ketika orang-orang desa menjemput? Rumah yang Prabu datangi merupakan rumah seseorang. Melintasi jalan besar lalu masuk lagi ke sebuah jalan setapak buatan. Rumahnya bagus, malah bisa dibilang paling bagus dibandingkan rumah orang-orang desa. Hanya saja rumah itu berdiri di tengah sisi hutan belantara lain. Berpagar batu bata merah dengan banyak buah bambu kuning. Rumah itu terlihat sangat tua namun enak dipandang mata. Di depan rumah ada orang tua, kakek-kakek sepuh berdiri seperti sudah tahu bahwa hari ini akan ada tamu yang berkunjung. Tidak ada yang tahu nama kakek itu, namun Pak Prabu memanggilnya Mbah Buyut. Setelah Pak Prabu selesai menceritakan semuanya, wajah Mbah Buyut tampak biasa aja, tidak tertarik sama sekali dengan cerita Pak Prabu yang padahal membuat anak-anak masih tidak habis pikir. Sesekali memang Mbah Buyut terlihat menatap dia, terkesan mencuri pandang, namun ya begitu saja, hanya sekedar mencuri pandang saja, tidak lebih. Dengan suara serak Mbah Buyut pergi ke dalam rumah. Beliau kembali dengan 5 gelas kopi yang dihidangkan di depan mereka. "Monggo," kata beliau, matanya memandang Widya. Melihat itu Widya menolak, mengatakan dirinya tidak pernah meminum kopi, namun senyuman ganjil Mbah Buyut membuat Widya sungkan yang akhirnya berbuntut. Ia meneguk kopi itu meski hanya 1 tegukan saja. Kopinya manis, ada aroma melati di dalamnya yang awalnya Widya hanya mencoba-coba tanpa sadar. Gelas kopi itu sudah kosong. Tidak hanya Widya, semua orang ditegur akan mencicipi kopi buatan beliau. Katanya tidak baik menolak pemberian tuan rumah. Semua akhirnya mencoba. Berikutnya Wahyu dan Ayu kaget setengah mati sampai harus menyemburkan kopi yang ia teguk. Wajahnya bingung karena rasa kopinya tidak hanya pahit tapi sangat pahit sampai tidak bisa ditolerir tenggorokan. Anehnya Pak Prabu meneguk kopi itu biasa saja. "Begini," kata Mbah Buyut. Beliau menggunakan bahasa Jawa halus sekali sampai ucapannya kadang tidak bisa dipahami semua anak. Ada kalimat penari dan penunggu, namun yang lainnya tidak dapat dicerna. Ia menunjuk Widya di depan, wajahnya sangat serius. Pak Prabu mendengarkan dengan sesama lalu berpamitan pulang. Sebelum mereka pulang, Mbah Buyut melirik tepat di dahi Widya.
katanya untuk menjaga Widya saja. Kunjungan itu sama sekali tidak diketahui tujuannya sama perjalanan Pak Prabu bercerita tentang kopi. Kopi yang dihidangkan Mbah Buyut tadi adalah kopi ireng yang diracik khusus untuk memanggil lembut, demit, dan sejenisnya. Bukan kopi untuk manusia, mereka yang belum pernah mencobanya pasti akan memuntahkannya, namun bagi lembut dan sebangsanya kopi itu manis sekali. Semua anak memandang Widya, namun Pak Prabu segera mengatakan hal lain. Sepurane sing akeh duh, sampean ono sing ngetut. Mohon maaf ya nak, kamu ada yang mengikuti. Selain mengatakan itu, Pak Prabu juga mengatakan bahwa tidak perlu takut karena Widya tidak akan serta-merta diapa-apakan, hanya diikuti saja. Yang lebih penting, Widya tidak boleh dibiarkan sendirian. Harus selalu ada yang menemaninya. Untuk itu Pak Prabu punya gagasan. Mulai malam ini mereka akan tinggal di dalam satu rumah, hanya dipisahkan oleh sekat dari bambu anyam. Pak Prabu hanya meminta satu hal, jangan melanggar etika dan norma. Temuan itu juga diminta untuk tidak diceritakan siapapun lagi, bahkan Nur, Anton, dan Bima. Tempat tinggal mereka yang baru ada di ujung, cukup besar dan bekas rumah keluarga yang merantau. Sekaligus hal ini menjawab pertanyaan kenapa jarang ditemui anak seumuran mereka di desa ini. Rupanya kebanyakan anak-anak yang sudah akil balik pasti pergi merantau. Di belakang rumah ada watu hitam cukup besar dengan beberapa pohon pisang dan dikelilingi daun tuntan. Awalnya tidak setuju mereka pindahkan atmosfer rumahnya yang memang tidak enak dan itu bisa terlihat dari luar, namun ini perintah dari Pak Prabu. Setelah kejadian itu Ayu sedikit menghindari Widya. Widya paham akan hal itu, namun Wahyu sebaliknya, ia mendekati Widya dan memberi semangat agar tidak mencerita pesan orang tua itu. Sini Wahyu bercerita kejadian yang tidak ia ceritakan di malam kejadian itu. Kancamu cah lanang iku nggak popotah. Maksudnya mas, cah iku ben bengi metu wit emboh nang di. Terus biasanya bolak-balik neng ngisuk opo garep proker tapi kok bengi. Paham aku mas. Terus kata Wahyu, aku sendiri rungokno cah iku ngomong dewe nang kamar. Ra mungkin tah mas, sumpah. Gak ikut tok. Kadang cah iku koyong guyu-guyu dewe. Stres paling Bima iku religius mas, ra mungkin aneh-aneh. Ya wis, takono Anton nek percaya. Bengi sadurunge aku roh awakmu nari, Bima asline ono nang kono. Areke ndelok tekan cendelo, paham awakmu saiki. Gendeng cahiku. Widya diam lama memproses kalimat itu. Ia melihat Wahyu pergi dengan raut wajah kesal. Malam semua anak sudah berkumpul. Nur ada di kamar, dia sedang sholat. Widya di ruang tengah sendirian, sedangkan Ayu, Wahyu, dan Anton di teras rumah Bima ada pertemuan dengan Pak Prabu. Sebelum suara kidung terdengar lagi, suaranya dari arah pawon atau dapur. Untuk mencapai pawon, Widya melewati kamar. Di sana Nur sedang bersujud. Semakin lama suaranya semakin terdengar jelas. Pawon rumah ini hanya ditutup dengan tirai. Saat Widya menyibak tirai, ia melihat Nur sedang meneguk air dari kendi lengkap dengan mengkunanya. Widya mematung, diam lama sekali sampai Nur yang meneguk dari kendi melihatnya. Mata mereka saling memandang satu sama lain. Lapo Wid? Tanya Nur. Widya masih diam. Nur pun mendekati Widya, sontak Widya langsung lari dan melihat isi kamar. Di sana tidak ada Nur. Ono opo to asli nih? Tanya Nur yang sekarang di samping Widya. Ia memegang bahu Widya dingin, tangan Widya masih gemetaran sampai semua anak melihat mereka kemudian mendekatinya. Lapo kok rame nih? Tegur Ayu. Nggak roh, caiki ket main dijak ngomong, ra jawab. Lapo Wit? Wahyu mendekati. Tanganmu kok gemetaran ngene, ono apa sih? Tanya Anton. Nur, jupukno ngombe kunu loh, kok tambah menengah? Tegur Anton. Nur kembali dengan teko kendi yang tadi dia memberikannya pada Widya dan Widya kemudian meneguknya, lalu tiba-tiba Widya bingung, diam lagi, membuat semua orang bingung. Tangan kiri Widya masih memegang teko sedangkan tangan kanannya terangkat lalu masuk ke dalam mulut. Di sana Widya berusaha mengambil sesuatu, ada 2-3 helai rambut hitam panjang dan itu keluar dari dalam mulut Widya. Mau menyaksikan beringsut mundur kaget. Begitu penutup tekonya dibuka, di dalamnya ada segumpal rambut, benar-benar segumpal rambut dengan air di dalamnya. Aku mau yo ngombe tekung kuno. Gak roh aku ono barang ngono Widya muntas jadi-jadinya. Saat keadaan tegang seperti itu, Anton tiba-tiba mengatakan, awakmu diincer yo Wit. Jare mbahku nek ono rambut gak koro metu, iku biasane nek gak disantet yo diincer demit. Nur kemudian mengatakannya, Wit, opo penariku jek ngetuti awakmu, soalnya ket wingi aku wes randelok nggak mburi meneh. Berhari setelah pengakuan Nur itu membuat Widya semakin was-was. Ia jatuh sakit selama 3 hari dan selama itu juga Widya hanya terbaring di atas tikar. Nur tidak melanjutkan lagi ceritanya karena katanya ia sudah salah mengatakannya. Seharusnya ia menahan cerita itu. Selama Widya terbaring sakit, ia sering tinggal sendirian di dalam rumah itu, dan selama tinggal di rumah itu ada satu kejadian yang tidak akan pernah Widya lupa. Mau dimulai ketika ia hanya terbaring di atas tikar. Ayu dan Nur berpamitan akan memulai prokor mereka. Anak-anak cowok juga memulai prokor mereka masing-masing. Seharusnya tidak ada satupun orang di rumah itu, namun siang itu terdengar suara sesuatu yang dipukuli. Hal itu menimbulkan rasa penasaran. Suaranya seperti benturan antara lempengan yang keras. Awalnya Widya menghiraukannya, semakin lama Widya tidak tahan dan akhirnya memeriksanya.
Suara itu terdengar ada di belakang rumah tepat di samping pawon atau dapur, maka Widya pergi ke sana. Saat ia sampai di pintu pawon yang terbuat dari kayu, Widya berhenti. Di sela-sela pintu, Widya mengintip. Alangkah bingungnya Widya melihat di antara pohon pisang ada seorang bapak-bapak. Usianya berkisar antara 50-an, menggunakan pakaian hitam ala orang yang berkebun. Ia berdiri di antara pohon pisang, matanya tampak mengawasi rumah yang menjadi penginapan Widya selama KKN. Bapak itu berdiri mengawasi penginapan Widya, gerak-geriknya sangat mencurigakan seperti ingin masuk ke rumah, namun bapak itu ragu-ragu ketakutan tiba-tiba terasa di dalam diri Widya. Kemudian selang beberapa menit bapak itu pergi meninggalkan tempat itu. Lega bapak itu pergi, Widya berkamar. Di sana ia melihat Anton baru saja masuk rumah. Mereka berpapasan. Bodohnya Widya tidak menceritakan itu kepada Anton dan anak lain. Karena keesokan harinya peristiwa yang sama itu kembali terulang. Diawali suara kelas yang sama, Widya kembali mengintip. Kali ini bapak itu lebih berani. Ia melihat ke sana kemari, mendekati penginapan dan beberapa kali berusaha mengintip dan gerak-geriknya tampaknya bapak itu berniat buruk. Apa yang ingin dia cari di sini? Memikirkan hal itu, Widya tiba-tiba seperti baru ingat ia hanya di rumah ini sendirian, seorang wanita sendirian di dalam rumah dan seorang pria asing mendekati rumah itu. Apalagi kalau bukan saat kemudian si bapak sudah berdiri di depan pintu pawon. Suara itu mengejutkannya. Suara keras itu rupanya dari batu di belakang pawon, keras sekali sampai membuat si bapak tunggang-langgang. Widya menyaksikannya sendiri, ada yang melempar batu cukup besar tepat di watu hitam di belakang rumah, sehingga si bapak panik dan pergi. Widya ikut pergi. Dia melaporkannya pada Pak Prabu yang ikut kaget mendengarnya. Dicarilah si bapak itu dan ketemu, rupanya dia adalah warga desa sana. Ketika ditanya apa yang dia lakukan di rumah anak-anak KKN, bapak itu mengatakan sesuatu yang entah benar atau tidak bila ia melihat wanita. Wanita yang dilihat si bapak ini mengenakan pakaian seperti dayang atau penari dan ia masuk di rumah ini. Namun karena beliau takut disangka melakukan hal-hal yang tidak baik, ia memeriksaannya diam-diam. Tapi di hari di mana ia lari tunggang-langgang, ia melihat sesuatu di pawon rumah. Ia melihat wanita itu di dalam pawon rumah. Ia sedang menari dengan anggun. Sesaat sebelum ia melihat wajahnya, si bapak kaget setengah mati karena di balik sirat wajah wanita yang disangka terlihat jelita itu rupanya polos, rata, dan tak ada bentuk. Apa yang diucapkan si bapak memang tidak dapat dipercaya, namun Pak Prabu tidak punya bukti lebih jauh, maka Pak Prabu harus menegur agar tidak melakukan hal itu lagi. Si bapak pun pergi. Namun Pak Prabu mengatakan hal lain yang membuat Widya begidik ngeri. "No sing nyoba ngabari sampean, Mbak." "Sinten, Pak?" "Mbah sing nunggu nang watu hitam." Setelah kejadian itu, Widya diminta ke rumah Pak Prabu bila ia masih sakit. Namun ada kejadian lagi yang Widya alami, kali ini melibatkan Nur, dan alasan kenapa rentetan semua kejadian ini berhubungan satu sama lain. Itu siang hari, Widya sedang mengerjakan prokernya yang sudah tertunda beberapa hari. Wahyu mendekati Widya. Ia menawarkan kesempatan untuk keluar desa sementara karena harus membeli perlengkapan untuk progres kerjanya yang harus dibeli di kota. "Melu mboten?" "Aduh enggak, 2 jam," kata Wahyu. "Aku wes izin Pak Prabu oleh nyilih motore." "Nggih pon melu." Wahyu melihat jam di tangannya pukul 11 lewat. Ia harus menyelesaikan urusannya di kota. Karena sesaat sebelum meminta izin Pak Prabu untuk sudah kembali sebelum hari petang. Saat Wahyu menanyakan kenapa harus seperti itu, toh ada jalan setapak yang gampang ditelusuri untuk masuk ke hutan ini. Dengan wajah tidak tertebak, Pak Prabu mengatakan, "Gak ono sih ngerti opo sing ono go jerone alas le." Mereka berangkat menembus jalan setapak lalu sampai di jalan besar, menyusurinya jauh, sangat jauh, sampai akhirnya mereka tiba di kota B. Di sana mereka berhenti di sebuah pasar. Wahyu dan Widya mulai mencari segala keperluan mereka kurang lebih setelah 2 jam. Mencari ke sana kemari dan setelah mendapatkannya mereka langsung cepat kembali. Wahyu berhenti di pom bensin. Ia harus mengembalikan motornya dalam keadaan bensin full. Etika ketika meminjam barang orang lain. Jam sudah menunjukkan pukul 4, sudah terlalu sore. Sejenak ia melihat Widya dari jauh. Ia berhenti tepat di samping penjual cilok. Ketika Wahyu sampai di sana, ia membeli beberapa cilok untuk Widya dan dirinya sendiri. Saat itulah si penjual cilok melihatnya seperti ingin menanyakan sesuatu. "Masnya pendatang?" kata orang asing itu. "Boten Pak, kulo KKN ten mriki." "Tepae wong joboh to," kata si penjual masih melihat Widya dan Wahyu bergantian. "Nek oleh takon masnya sama mbaknya KKN di mana?" Wahyu menceritakan semuanya termasuk tempat KKN-nya. Saat itu juga terlihat jelas sekali perubahan wajah si penjual. "Loh, sampean berarti mariki liwat alas D bla 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 bla. Berarti sebentar lagi akan lewat hutan bla 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 bla." "Nggih, Pak." "Loh halah dalah wes yang meneh, Mas. Opo ro isok meneh ae, Mas. Sampean golek penginapan ae. Soale nek jam yang meneh jaro ono sing liwat," kata si bapak. "Boten Pak, kulo bablas mawon." "Boten Mas, iso kulo nyuwun waktune sampean." Si penjual cilok tiba-tiba mengatakan hal itu dengan wajah tegang. "Nggih Pak," kata Widya yang sedari tadi memilih diam hanya mendengarkan saja saat penjual cilok itu menceritakan apa yang harus mereka lakukan saat masuk ke alas bla 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 bla. "Ngeten Mas, badhe sampun mlebet nang alase, sampean mlaku ae terus. Ora usah mandek utawa ngaladeni opo ae, ngerti ya Mas? Ojo lali maca donga ne sing kathah. Jangan lupa baca doa yang banyak. Sing paling penting nih sampean krungu suarane ra ono wujude tetep lanjut. Badhe sampean sampai digawe ciloko neng iso lanjut ae, ra usah diurus Mas. Sampean percaya ae
Dungonggi, dia tidak pernah mendengar ada orang yang sampai bercerita dengan mimik wajah yang tegang, bahkan bibirnya gemetar saat menceritakan. Kulo dunga anu sampean selamat sampai nang tujuan. Tepat ketika langit sudah kemerahan, mereka melanjutkan perjalanan. Di belakang Widya mulai merasakan angin dingin melewatinya begitu saja. Tidak pernah disangka jalan masuk hutan lebih gelap ketika sudah mulai menjelang. Cahaya motor yang dikendarai Wahyu menembus kegelapan malam. Kilasan pohon hutan di samping kiri kanan jalan menjadi pemandangan tak terelakkan. Hanya suara motor yang mampu menghidupkan sepi senyap di sepanjang jalan, karena benar saja tak ditemui satupun pengendara lain di sini. Wahyu mencoba mencairkan suasana dengan berandai-andai bagaimana bila motor mogok atau ban meletus di tengah antara hutan ini, sementara belum ditemui satupun pengendara yang lewat. Widya hanya menanggapi kecut takut bila pengandaian Wahyu terjadi pada mereka, dan benar saja motor mereka ngadat tepat setelah Wahyu mengatakan itu. Widya diam seribu bahasa. Hal kurang pintar dari manusia sejak dulu adalah memikirkan sesuatu yang buruk di kondisi yang buruk yang bahkan tidak seharusnya mereka lakukan, manakala doa bisa saja dikabulkan sewaktu-waktu. Melaku dise ben aku iso nyawang awakmu, kata Wahyu sudah tidak tahan mendengar berapa kali kata bodoh keluar dari mulut Widya sepanjang mereka berjalan sendirian menyusuri jalan ini, sembari mencoba menstater motor. Berapa lama mereka berjalan dan masih belum ditemui satupun pengendara yang dimintai pertolongan. Wahyu masih melihat Widya berjalan sendirian di depan, tak sekalipun wajahnya menengok Wahyu, seolah Wahyu sudah melakukan kesalahan paling fatal yang pernah Wahyu buat. Sampai langkah kakinya berhenti. Widya menghentikan langkah kakinya. Wahyu yang melihat itu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah pasti. Nek sampai awakmu kesurupan, bener-bener parah awakmu, gak iso ndelok sikonku nyurung motor ket mau, bener-bener keterlaluan kamu. Widya melihat Wahyu, mata mereka saling memandang sesama lain. Yuk krungu ora suara mantenan. Bukan mau mengatakan Widya sinting, tapi Wahyu juga mendengarnya, dan suara itu tidak jauh dari tempat mereka. Wit elenggak jari wong dodol cilok, nek ono opo-opo lanjut aja, kata Wahyu. Widya pun melanjutkan perjalanan. Semakin mereka berjalan semakin keras suara itu, dan semakin lama diiringi suara tertawa dari orang-orang yang melangsungkan hajatan. Sampai dilihatnya terdapat janur kuning yang melengkung di sana. Widya melihatnya sebuah pesta tepat di sebuah tanah lapang samping jalan raya, seperti sebuah area perkampungan. Di sana lengkap dengan orang-orangnya, juga panggung tempat musik didendangkan. Wahyu dan Widya terdiam cukup lama seperti termenung memastikan bahwa yang mereka melihat manusia. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Wahyu dan Widya tercekat saat ada orang tua bungkuk bertanya tepat di samping mereka. Nopo lek? Suaranya halus sekali, sangat halus. Sepedanya blodo. Wahyu dan Widya hanya mengangguk pasrah. Si orang tua memanggil anak-anak yang lebih muda, kemudian menuntun sepeda menepi dari jalan raya. Tidak lupa si orang tua mempersilakan Wahyu dan Widya istirahat sebentar sembari menunggu motornya dibetulkan. Suasananya ramai seperti orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada yang bercanda, ada yang mengobrol satu sama lain, ada yang menikmati alunan gamelan yang ditabuh seirama, lengkap dengan si pengantin yang terlihat jauh dari tempat Wahyu dan Widya duduk. Aku raroh nek ono kampung nang kene. Widya hanya diam saja, matanya fokus pada panggung. Di depan penabuh gamelan masih ada ruang. Acara apa yang akan mereka adakan dengan ruang luas itu? Rupanya pertanyaan Widya segera terjawab dari jauh. Tiba-tiba tercium aroma melati, aroma yang familiar bagi Widya. Diikuti serombongan orang, di hadapannya ada seorang penari. Ia dituntun naik ke atas panggung. Kemudian semua orang memandang pada satu titik. Tempat penari mulai berlenggak-lenggok di atas panggung. Semua mata seperti hipnotis melihatnya. Ayu necur, kata Wahyu. Bingung apakah hanya perasaan saja, mata si penari beberapa kali mencuri pandang pada Widya. Ia seperti mengenal penari itu, tapi tidak ada yang tahu siapa si penari. Sampai si bapak tua kembali menawarkan makanan pada mereka. Wahyu yang mungkin lapar melahap habis mulai dari lemper sampai apem di hadapannya. Sembari bercakap-cakap sama si bapak tua, namun Widya lebih suka melihat si penari yang mampu membuat semua orang terjujur melihatnya, menatapnya dengan tatapan yang menghipnotis. Setelah si penari turun dari panggung, si bapak mengatakan motor mereka sudah selesai, bisa dinaikin lagi. Benar saja, mereka sudah bisa dipakai lagi. Sebelum pergi, Wahyu dan Widya berpamitan. Mereka berterima kasih sudah mau menolong mereka yang susah. Si bapak mengangguk mengatakan mereka harus hati-hati. Tidak lupa si bapak memberi bingkisan, menunjukkan bingkisan pada Wahyu dan Widya. Itu adalah jajanan yang dihidangkan tadi, membungkusnya dengan koran. Widya menerimanya, mengucapkan terima kasih lalu lanjut pergi. Tidak ada yang saya Wahyu yang terus membicarakan tentang cantiknya para si penari. Kisaran usianya mungkin lebih tua dari mereka, namun cara dia berdandan bisa menutupi usianya sehingga dari jauh terlihat begitu sulit digambarkan. Widya lebih tertarik dengan kampung itu. Demi apapun, sewaktu perjalanan tidak ditemui satu kampung pun, jangankan kampung warung saja tidak ada sama sekali. Namun motor Wahyu benar-benar mereka betulkan, dan mereka terus membantu tanpa meminta apapun. Jadi apa mungkin hantu bisa membetulkan motor? Satu yang Widya coba yakini, mungkin mereka tidak melihat kampung tadi saja. Yang terpenting di jalan setapak ini, desa kakak mereka sudah semakin dekat. Sesampainya di kampung, Wahyu pergi mengembalikan motor, sedangkan Widya sudah ditunggu oleh semua anak. Mereka khawatir berdiri menunggu di teras rumah. Tekan dise, kosuek ne. Tekan kota, belum cukup keperluan kene. Nur membuang muka melihat Widya. Sudah biasa. Kadang Nur memang seperti itu. Setelah dia menceritakan kejadian, tidak lagi mau membicarakan itu. Dia sedikit menjauhi Widya dan ia merasakan itu sangat terasa. Di suasana tegang itu hanya Bima yang mencoba mencairkan suasana. Pesta lah, kok kaku ngene sih? Bima menggandeng Widya, menyuruhnya masuk. Awakmu pegel kan? Tidak beberapa lama Wahyu sudah datang. Ia masuk ke rumah.
Tanpa membuang-buang waktu, alih-alih ia istirahat, Wahyu dengan suara menggebu-gebu bercerita kalau baru saja mengalami kejadian tidak mengenakan atas insiden motor sampai dibantu orang kampung. Tidak lupa ia bercerita tentang penari yang ia temui, kecantikannya. Ia ceritakan semua. Bukan sambutan yang Wahyu dapat, tapi tatapan kebingungan lah yang pertama Wahyu dapat. "Ah, ono desa meneh nang kene," kata Bima. Wahyu yang mendengar itu tidak terima. "Roh tekan dia awakmu. Kowe sering nang kota yuk. Prokerku ono hubungane ambek program hasil alam. Dadi sering melu nang kota mabek wong kene. Sampai saiki aku rong roh ono desa meneh nang kene." "Ngomong apa bujuk Mas?" kata Nur. "Pancen ra ono desa meneh nang kene, kan wis tau dibahas. Koen kabeh nek ra percaya, tak duduhi bukti. Nek aku ketemu wong desa liyane." Widya yang dari tadi diam tiba-tiba ditarik oleh Wahyu. "Takono ambek Widya nek ra percaya." Widya masih diam lama, sementara yang lain menunggu Widya bicara. Hal yang membuat Widya bingung adalah kopi. Sadar atau tidak, Widya sempat merasakan aroma kopi yang manis jajanan yang ia cicipi, rasanya sama persis. Karena tidak sabar, Wahyu membuka paksa tas Widya dan mengambil bingkisan itu. Bukan koran lagi yang Wahyu temui, namun daun pisang yang terbungkus di jajanan pemberian bapak tua itu. Tepat ketika Wahyu membuka bingkisan itu, seorang melihat isi di dalam bingkisan itu berlendir dan aromanya sangat amis. Tidak salah lagi, di dalam bingkisan itu adalah kepala monyet yang masih segar dengan darah di daun pisangnya. Setelah kejadian malam itu, Wahyu mengurung diri dalam kamar 3 hari lamanya. Kadang ia masih tidak percaya dengan hal itu, namun bila mengingat bagaimana kepala-kepala monyet itu jatuh dari tangannya, rasa mualnya akan kembali, membuat Wahyu harus memuntahkan isi perut. Widya hanya mengulang kalimat Mbah Buyut, "Jangan menolak pemberian tuan rumah sejatinya." Wahyu dan Widya sudah benar, meski ia tahu semua itu ganjil, namun mereka harus mencicipinya. Yang jadi masalahnya hanya Widya yang sadar bahwa yang menemani mereka bukanlah manusia. Seandainya saja Widya mengatakan keganjilan itu kepada Wahyu, menolak pertolongan mereka, menolak pemberian mereka, jalan cerita semua ini akan benar-benar berbeda. Bisa saja justru penolakan seperti itu akan mendatangkan balak atau bencana bagi mereka. Apapun itu, Widya sudah mengerti ada hubungan yang secara tidak langsung tentang dirinya dan sang penari. Malam itu Widya baru selesai melihat prokernya yang dibantu beberapa warga desa. Ketika langit sudah gelap gulita, Widya menyusuri jalan setapak desa. Seperti biasa, suara binatang malam mulai terdengar. Ia terus berjalan sampai melihat rumah tempat mereka menginap. Seharusnya yang lain sudah ada di rumah, entah mencicil laporan proker atau mungkin beristirahat sejenak. Namun anehnya lampu petromax yang seharusnya menyala depan rumah mati, membuat rumah itu terlihat lebih sunyi, kelam dan mengerikan, seolah rumah itu memanggil namanya. "Wes biasa," batin Widya, memantapkan hatinya. Rumah ini memang masih terbilang baru bagi Widya dan yang lainnya. Namun tempo hari mendengar bahwa ada penunggu di belakang rumah membuat Widya kadang tidak tenang, dan beberapa kejadian ganjil hampir pernah Widya alami. Hanya saja apa yang Widya alami, apakah juga mereka alami? Hanya saja mereka menutupi dan lebih memilih diam. Ini Widya sudah ada di depan pintu, mengetuknya, mengucap salam dan kemudian melangkah masuk. Dilihatnya ruang tengah tempat biasa Ayu ada di sana, menulis laporan. Sayangnya tidak ada Ayu di sana, hanya ruangan kos. Di teras rumah pun sama, seharusnya Wahyu dan Anto ada di sana, sedang bercanda seputar apa yang mereka lakukan hari ini, ditemani asap rokok dari mulut mereka, atau suara Nur yang sedang mengaji, dan Bima yang entah apa yang ia lakukan. Selama tinggal di rumah ini, hanya Bima yang masih terasa asing bagi Widya. Sayangnya malam itu tak ditemui satupun penghuni rumah ini. Apakah Widya terlalu sore untuk pulang, sedangkan yang lain masih sibuk mengurus proker mereka masing-masing bersama warga? Entahlah. Widya bersiap masuk ke kamar saat sekelebat perasaan tak nyaman itu muncul. Perasaan seolah ada yang mengawasi entah dari mana dan menimbulkan rasa berdebar di dada. Ketika suara tawa ringkik terdengar dari pawon, itulah Widya yakin sesuatu ada di sana, sesuatu yang bukan hal baru. Ia harus memeriksanya. Ketika Widya menyibak tirai, ia melihat Nur duduk buah kursi kayu, matanya menatap lurus tempat Widya berdiri. Ia masih mengenakan mukena putih, seolah-olah ia baru menunaikan sholat dan belum menanggalkan mukenanya. Hanya saja kenapa ia duduk diam seperti itu? "Nur, ngapain?" kata Widya. Nur masih diam, matanya seperti mata orang kosong. Saat itulah Widya melihat Nur menundukkan kepalanya dengan posisi duduk itu seakan-akan dia tertidur di atas kursi kayunya, membuat Widya panik mendekatinya. Widya menggoyangkan badannya, namun Nur tidak bergeming. Saat Widya mencoba menyentuh kulit wajahnya yang dingin, Nur terbangun dan melotot melihat Widya. Tatapannya seperti orang yang sangat marah. "Ya Ayu," hal itulah yang pertama Widya dengar dari Nur. Hanya saja suaranya itu bukan suara Nur. Suaranya menyerupai wanita uzur. Melengking membuat bulu kuduk Widya seketika berdiri. Namun saat Widya mencoba pergi, tangannya sudah dicengkram sangat kuat. "Kerasan nak, nang kene." Widya tidak menjawab sepatah kata pun. Suaranya mengingatkannya pada neneknya sendiri, benar-benar melengking. "Yo opo cah Ayu, wes ngertos badarawuhi." Widya mulai menangis. Lo cah Ayu, ra oleh nangis, gak apik." Matanya masih melotot, pergelangan tangan Widya dicengkram dengan kuku jari Nur. "Cah lanang sing ganteng iku ae wes kenal lo kale badarawuhi." "Nur," ucap Widya sembari tidak bisa menahan takutnya lagi. Suasana di ruangan itu benar-benar kali ini bisa membuat Widya takut ini. "Iling Nur, iling." Nur tertawa semakin kencang, tertawanya benar-benar menyerupai tertawa yang membuat Widya diam takut. "Awakmu gak ngerti sopo aku? Mbok pikir nek gak ono aku, cah dablek model koncomu sing nggawa bolo halus nang kene iso nyilokoi putuku."
Aku sing jogo Nur sampai saiki rata umbar bolo alus nyedeki putuku. Nyelokoin opo to Mbah? Cayu kancamu siji bakal ra iso balik. Nek awakmu rong sadar opo sing bakal kedaden, tak ilongno cah ganteng iku bakal gowo ciloko nyeret kabeh nang petoko nang deso iki. Mengatakan itu Nur teriak keras lalu jatuh terjerembab. Widya menggotong Nur kembali ke kamarnya menungguinya sampai ia terbangun dari pingsannya dan benar saja tidak tahu kenapa ia bisa tertidur, mungkin terlalu terbawa ketika sholat. Nur bercerita saat di pondok kalau sudah nikmati sholatnya biasanya sampai ketiduran. Entah apa yang Widya pikirkan sampai tiba-tiba ia bertanya hal yang paling Nur tidak suka. Sejak kapan bisa lihat begituan? Awalnya Nur salah tingkah tidak mau cerita sampai ketika Widya menungguinya. Nur mengatakannya sejak mondok ia bisa melihatnya karena memang harus. Goib itu ada, kata Nur. Sebenarnya tiap orang ada yang jaga, jenisnya berbeda-beda. Ada yang jahat, ada yang baik, ada yang cuma mengikuti, ada yang cuma numpang lewat. Awakmu ono sing jogo? Ya Widya. Jarane ono, ucap Nur. Suaranya pelan, seperti tidak mau menjawab. Kok jarene? Aku ra tau ndelok wit, aku dikandani kancaku sadurunge metu tekan pondok. Jarane sing jogo aku wujude mbahku biyen. Setelah mendengar itu Widya hanya mendengar Nur bercerita tentang pengalamannya selama mondok. Namun Widya lebih memikirkan hal lain. 23 hari sudah dilalui. Perasaan Widya semakin tidak enak, dimulai dari satu persatu warga yang membantu prokernya mulai tidak datang. Satu persatu kabarnya mereka jatuh sakit. Anehnya itu terjadi di proker kelompok mereka yang berurusan dengan sinden. Nah suatu hari Widya mendengar secara tidak langsung kalau ini semua karena sindennya mengandung kutukan. Tapi Pak Prabu bersikeras itu mitos, tahayul, sesuatu yang membuat warga desanya ketinggalan zaman. Namun satu kali Widya pernah dikasih tahu warga bila sinden ini ada yang jaga. Katanya sinden ini dulu sering digunakan untuk mandi oleh dia yang dibicarakan ini tidak pernah disebut orang. Namun yang mencurigai dari kasus ini adalah nama sinden ini adalah sinden kembar. Widya selalu mengulangi kalimat itu. Sinden kembar membuat Widya penasaran. Alasan kenapa Pak Prabu memasukkan ini menjadi proker adalah agar air sungai dapat dialirkan ke sinden ini sehingga warga tidak perlu jauh-jauh mengambil air ke sungai yang tanahnya terjal. Namun seperti ada yang ganjil. Dalam itu Ayu mengumpulkan semua anak perihal masalah yang mereka hadapi. Bersetengah warga yang membantu proker mereka tidak mau melanjutkan pekerjaannya. Alasannya bermacam-macam, sibuk berkebun sampai badannya sakit semua. Dari semua anak yang punya usul hanya Bima yang tidak seantusias yang lain. Di malam itu Widya ingat yang dikatakan Wahyu, setiap malam Bima pergi keluar rumah. Entah apa yang dilakukannya, Widya sengaja begadang hanya untuk memastikan dan ternyata benar. Malam itu Bima pergi keluar rumah. Dia masuk ke kamar Bima, di sana ada Wahyu sama Anto. Yang pertama Widya lakukan membangunkan Wahyu. Meski enggan, Widya terus memaksanya. Setelah Wahyu benar-benar terjaga, Widya memberitahu kalau Bima baru saja keluar. Wahyu hanya menatap Widya keheranan. Aku lak wes tahu ngomong su. Ya, ayo ditutno. Nang dia rek iku. Gawe apa? Paling nang omahe Prabu ndadani tong bambune. Ya wes mbah. Widya keluar dari kamar itu, kemudian ia pergi menyusul Bima sendirian. Bima itu anak cowok yang paling religius sama kayak Nur. Karena mereka memang sudah dekat di kampus, tapi Anton sering cerita. Kadang dia memergoki Bima sedang onani di dalam kamar atau masturbasi, dan itu tidak sekali dua kali. Masalahnya adalah saat Bima melakukan itu ada suara perempuan. Dia tidak terima Bima dikatain itu oleh Anton. Widya pun bertanya dari mana dia tahu. Gua pikir akurat. Dia masih diam mendengarkan penjelasan Anton. Sing dadi masalahnya iku Bima gitu, kabeh lanangan pasti tahu. Aku nggak munafik, masalahnya ono suara wedo pas tak anteni sopo arek iku nengga awakmu pasti Ayu nengga Nur, tapi ra ono sopo-sopo sing nang kamar ambek cakwi. Terus tanya Widya, suara sopo sing tak rungokno lek ngono? Masalahe aku wis sering krungu mesti ono suara iku. Cerita Anton membuat pandangan Widya berubah, dan malam itu ia melihat Bima berjalan jauh ke timur arah menuju sebuah tempat yang seringkali membuat Widya merinding tiap memandangnya, Tipak Talas. Widya melihat Tipak Talas seperti sebuah lorong panjang, hanya saja dindingnya adalah pepohonan besar dengan akar di sana-sini. Selain medan tanahnya yang menanjak, di depan Tipak Talas ada gapura kecil lengkap dengan kain merah dan hitam di sekelilingnya. Pak Prabu pernah bercerita kain hitam adalah nama adat untuk sebuah penanda seperti di pemakaman. Bukanlah warna cerah lebih baik untuk menjadi sebuah penanda? Sebelum Widya tahu kebenaran dari warga yang bercerita bahwa hitam yang dimaksud adalah simbol alam lain. Hitam bukan untuk yang hidup, melainkan untuk tanda bagi mereka yang sudah mati. Lalu apa maksud penanda warna merah? Dari sebuah tempat yang diberi penanda sebuah kain di desa ini, hanya gapura ini yang diberi kain warna merah, apalagi bila bukan simbol petaka. Widya mulai melangkah naik, kakinya tidak berhenti mencari pijakan antara akar dan batu, sembari tangannya mencari sesuatu yang bisa menahan berat tubuhnya. Malam sangat dingin sekali, hanya kabut di tengah kegelapan yang bisa Widya lihat. Butuh perjuangan keras untuk sampai. Ketika Widya sampai di puncak tapak tilas, Widya hanya melihat satu jalan setapak, kelihatannya tidak terlalu curam. Namun rupanya butuh ekstra perjuangan juga. Di sana Widya merasakannya perasaan yang tidak enak dari tempat ini semakin kentara. Hal itu membuat Widya merinding. Jalan setapak itu tidak terlalu besar, di kanan kiri ditumbuhi rumput dan tumbuhan yang tingginya hampir sebahu Widya. Dari sela tumbuhan dan rumput Widya bisa melihat hutan yang benar-benar hutan. Sangat mudah mengikuti Bima
karena hanya tinggal mengikuti jalan setapak. Namun setiap kali Widya berjalan selalu saja dari balik semak atau rerumputan seperti ada yang bergerak-gerak. Kadang ketika Widya mencoba memandangnya, suara itu lenyap begitu saja. Tanahnya keras dan lembab, namun Widya terus menembus jalanan itu. Semakin dingin dan sudah beberapa kali Widya berhenti untuk menghela nafas panjang. Jalanan ini seperti tidak berujung, namun bila kembali Widya tidak akan tahu apa yang dikerjakan Bima di sana. Hal yang cukup disesali Widya hanya satu, yang mengenakan sendal slot. Seperti apa yang Widya lakukan malam ini, spontan karena penasaran, tanpa persiapan, tanpa teman, dan sesal itu kian bertambah saat Widya mendengar gending. Ya, suara yang familiar. Nada yang dimainkan adalah kidung yang Widya dengar saat ia berada di bilik mandi bersama Nur. Sedangkan alunan gamelan yang dimainkan ada alunan yang sama saat Widya mencuri pandang pada penari yang menari di malam dia bersama Walari. Widya semakin menjadi semakin jauh, suaranya semakin jelas, dan semakin jelas suaranya semakin ramai bahwa di sana Widya tidak sendiri. Namun yang Widya temui adalah ujung tipak talas, yaitu tumbuhan yang ditanam tepat di jalan setapak. Tumbuhan itu adalah tumbuhan beluntas, tumbuhan kecil tapi rimbun, samping kiri kanan sudah nggak bisa dilewati kecuali bila membawa parang, dan tentu saja butuh waktu yang lama untuk membabat semak belukar. Namun wangi tumbuhan beluntas harusnya langu, namun yang ini wanginya seperti aroma melati. Seperti tidak sadar mengunyah daun itu dan terus mengunyah, Widya baru sadar saat tenggorokannya tersayat batang beluntas yang tajam balik tumbuhan itu melintas di jalan menurun. Patah saja ia hanya bisa melihat ujung jalan setapak berhenti di sini. Jadi jalannya menurun ditutup oleh banyak sekali tumbuhan beluntas. Saat Widya menurunnya, ia sampai harus berdarah-darah meraih tanaman beluntas yang dililit tali putri. Bawahnya dia melihat sanggar yang diceritakan Ayu dulu, dan sanggarnya benda-benda berantakan. Ada 4 pilar kayu jati yang dipangkas segi 4 memanjat ke atas atap pengerucut. Dari jauh terlihat seperti bangunan balai desa, namun lebih besar lantai panggung. Di sana suara gamelan terdengar jelas sekali, seperti sumber suara gamelan ada di bangunan ini. Saat Widya mendekatinya meski ragu, ia merasa kehadiran yang tidak sendirian. Ramai seperti tempat ini penuh sesak, namun tidak ada siapapun di sana. Dan tepat ketika Widya menginjak anak tangga pertama, suara gamelan berhenti, sunyi senyap, hening sekali. Heningan itu benar-benar mengganggu Widya. Kehadirannya seperti tidak diterima di sini, namun Widya memaksa untuk tetap melihat. Dan saat itu Widya mendengar seseorang menangis, suaranya familiar seperti orang yang ia kenal, Ayu. Widya baru mengingat sesuatu yang paling ganjil selama KKN di sini, Ayu. Ayu tidak pernah sekalipun mencerita apapun tentang desa ini. Sesuatu yang ganjil yang mengganggunya. Sebaliknya Ayu menentang semua yang tidak masuk akal di desa ini. Namun di malam ketika mereka berdebat mendengar suara gamelan, Ayu pasti berbohong. Ayu sebenarnya juga tahu dan mendengarnya secara langsung. Ayu lebih tahu tentang semua ini jauh di atas yang lain, termasuk apa yang Bima lakukan selama ini. Seperti menangkap angin, ada suara tangisannya namun tak ada wujud. Dimanapun Widya mencari, tetapi tempat sunyi dan sesepi itu masih terasa ramai bagi Widya. Seperti ia ditata dari berbagai sudut. Widya melihat dari jauh di bawah sanggar ada sebuah gubuk berpintu. Widya mendekatinya namun enggan membukanya. Ia mengelilingi gubuk itu. Dari dalam gubuk terdengar suara Bima diikuti suara perempuan mendesak. Sangat jelas, namun Widya tidak bisa melihat apa yang ada di dalam sana. Leher Widya perlahan semakin berat dan berat. Saat Widya masih berusaha payah mencari cara untuk melihat, nasib baik Widya menemukan beberapa celah kecil untuk mengintip. Dari sana Widya menyaksikan langsung Bima sedang berendam di sini. Di sekitarnya ia dikelilingi banyak sekali ular besar. Melihat itu Widya kaget, dan parahnya Bima menatap lurus ke arah Widya, mengintip. Semua ularnya sama seperti yang Widya rasakan. Mereka tahu ada tamu tadi diundang. Melihat reaksi seperti itu, Widya berbalik dan lari pergi. Saat lari itulah suara tabuhan gong diikuti suara kendang. Terdengar lagi suara gamelan itu terdengar keras, lengkap dengan suara tertawa yang bersaut-sautan. Dan Widya melihat sanggar kosong itu dipenuhi semua yang tidak Widya lihat saat tiba di tempat ini. Dari ujung ke ujung penuh sesak, banyak sekali yang dilihat Widya. Ada yang melotot, dari yang wajahnya separuh sampai yang tidak punya wajah, dari yang pendek sampai yang tingginya setinggi pohon beringin. Mereka memenuhi sanggar dan sekitar. Dia mulai menangis. Suara yang nyaris memenuhi telinga Widya dan hampir membuatnya gila itu tiba-tiba berhenti. Widya melihat di depannya ada yang sedang menari. Tariannya hampir membuat semua yang ada di sana melihatnya. Di sana Widya menyadari yang menari itu Ayu. Matanya Ayu sembab seperti sudah menangis lama, tapi gelagat ekspresi wajahnya seperti menyuruh Widya lari. Lari tanpa tahu apa yang terjadi. Widya langsung lari melewati kerumunan yang sedang melihat Ayu menari di sanggar. Dia memanjat tempat itu, menangis jadi-jadinya. Sampai di jalan setapak Widya mendengar anjing menggonggong. Di beberapa lama anjing hitam keluar dari semak belukar. Setelah melihat Widya, anjing itu lari. Widya mengikuti anjing itu. Widya keluar dari jalan setapak itu ketika subuh terlihat dari langit yang kebiru. Rupanya Widya salah. Seorang warga desa kaget bukan main lihat Widya. Dia langsung lari sambil berteriak memanggil warga kampung. Widya nang kene. Iki Widya wes balik. Bingung, hampir warga berhamburan memeluk Widya. Merene dok. Merene awakmu sing sabar yo. Awakmu kudu siap yo ambe berita iki. Orang ibu memeluk Widya. Di matanya ia seperti menahan nangis. Widya hanya gagu, diam, tidak mengerti. Si ibu menggandeng Widya. Widya masih diam seperti orang linglung di jalan ramai. Warga desa yang mengikuti Widya. Widya mencuri dengar dari mereka yang bicara di belakang. Wes digoleki sampai alas deh bla 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 bla. Jebule maghrib kait ketemu rek iki. Aku wes mikir elek-elek. Sehari semalam Widya rupanya sudah menghilang. Ketika Widya melihat rumah penginapan mereka, Widya melihat banyak sekali orang berkumpul di sana. Dan saat mata mereka melihat Widya, semuanya hampir tercengang tidak habis pikir seperti melihat hantu. Lalu terlihat dari dalam Pak Prabu keluar, wajahnya mengeras melihat Widya. Mata Pak Prabu mendelik melihat Widya.
Tekan Dindo. Widya tidak menjawab apa yang Pak Prabu tanyakan. Si ibu juga menenangkan Pak Prabu agar tenang sembari menggiring Widya masuk ke rumah. Widya mendengar Nur menjerit menangis seperti kesetanan. Saat Widya masuk dan melihat apa yang terjadi, Widya melihat ruangan itu dipenuhi orang duduk bersila mengelilingi dua orang terbujur. Tubuhnya ditutup selendang, diikat dengan tali putih menyerupai kafan. Wahyu dan Anto menatap kaget saat Widya masuk. Tekan dia awakmu, ucap Nur yang langsung memeluk Widya. Ono opo iki Nur? Nur menutup mulutnya, tidak tahu harus memulai dari mana. Sampai Wahyu berdiri. Ayo Wid, Nur lihat Ayu. Tiba-tiba terbujur kaku, matanya tidak bisa ditutup. Widya mendekati Ayu, di sampingnya ada Bima. Ia terus-menerus menendang-nendang dalam posisi terikat. Layaknya seseorang yang terserang epilepsi, matanya kosong melihat langit-langit. Mereka berdua terbaring tidak berdaya. Sontak Widya ikut menjerit sebelum ada yang menenangkan. Dari pawon Mbah Buyut keluar, ia melihat Widya kemudian memanggilnya, "Sini Ndo, Mbah cek tas gawe kopi." Mbah Buyut duduk di kursi lama yang ada di pawon. Ia melihat Widya lama, kemudian mengatakannya, "Koncomu wis kelewatan." "Pripun, Mbah?" "Yo opo rasane dikerubungi demit saalas?" Mbah Buyut masih mengaduk kopinya, memandang Widya yang tampak mulai kembali kesadarannya. "Nyoh, diom bese." Dia menyesap kopi dari Mbah Buyut. Tiba-tiba rasa pahit yang menohok membuat tenggorokan Widya seperti cekik, membuat Widya memuntahkannya. Begitu banyak muntahan air liur Widya yang keluar. Ia melihat Mbah Buyut yang tampak mengangguk, seperti memastikan, "Koncomu ngelakoni larangan sing abot, larangan sing gak lumrah, gawe menungso opo meneh bangsa demit. Paham Dok?" Widya mengangguk. "Sinden sing digarap iku ngono sinden kembar. Siji nang cidek kali, siji nang enggon sing mau parani wingi bengi." "Roh apa iku sinden?" "Boten Mbah, sindenku nggon aduse poro penari sang durunge tampil. Sinden sing cidek kali gak popo digarap, tapi sinden sijine ora oleh diparani, opo meneh sampai digawe kelon." Dia ngerti sopo sing nggo sinden iku. Widya diam lama sebelum mengatakannya. "Ular Mbah, nggih betul. Sing mau delok iku ulo anak Bima karo." "Ular itu Mbah?" Mbah Buyut mengangguk. "Iku ngunu Mbah sing kecolongan." Widya mek didadekno au-au ben si Mbah ngawasi Widya. "Tapi Mbah salah, koncomu iku sing ket awa wes diincer kar." Mbah Buyut diam lama seperti tidak mau menyebut nama makhluk itu. "Ngantos yo nopo Mbah? Ayu kale Bima saget balik?" "Iso-iso," kata Mbah Buyut, "sampai balae diangkat. Bima ambek Ayu wes kelewatan. Saiki kudu nanggung opo sing dilakoni. Ayu saiki keliling alas iki. Angkule nari sadalan-sadalan." "Bima Mbah?" "Bima yo kudu ngawini sing duwe sinden. Badarawuhi Mbah." Mbah Buyut kaget. "Oh ngono, wes roh jenenge. Badarawuhi iku salah sijine sing jaga wilayah iki. Tugasnya iku nari, dadi bangsa lelembut iku yo seneng delok Badarawuhi iki nari. Nah, saiki Ayu kudu nanggung tugas Badarawuhi nari. Bima kudu ngawini Badarawuhi, anake iku wujute ulo. Sekali ngelahirno iso lahir ewonan ulo. Lah kancamu wes ngelakoni hal gendeng nang kono, dadi kudu nanggung akibate. Badarawuhi iku ngono ratune ulo, bangsa lelembut sing titisan Aji Sabto, balae ra iso ditolak opo meneh dimedalno. Meneh isuk tak cobae ngomong apik-apik, wedihku koncomu ra iso balik urip-urip." Mbah Buyut pergi. Nur, Wahyu dan Anton melihat Widya sendirian di pawon duduk sembari termenung. "Goblok, Bima karo Ayu asu kakean." Kalimat itu yang mereka semua pikirkan malam itu. Meski yang diucapkan Wahyu itu kasar, namun tidak ada yang keberatan dengan semua itu. Terlebih masalah ini sudah sampai ke pihak kampus, bahkan ke keluarga Bima dan Ayu. Pak Prabu menceritakan bahwa kronologi kejadian ini sudah tidak bisa mereka bendung. KKN yang menjadi tanggung jawab beliau sampai ke semua orang yang terlibat. Meski awalnya Nur mencoba memohon agar masalah ini jangan sampai keluar dulu, namun hilangnya Widya membuat Pak Prabu akhirnya menyerah dan memilih melaporkan. Lalu apa yang terjadi sama Ayu dan Bima? Pagi itu serombongan mobil datang. Mereka adalah keluarga sekaligus panitia KKN yang sudah mendengar ceritanya dari Pak Prabu. Ayu masih terbaring, matanya melotot, namun tubuhnya masih seperti orang lumpuh. Bima masih kejang-kejang. Meski prosesnya tidak mudah, masih agak sulit, tapi akhirnya mereka dipulang. Kemudian Ayu masih terus seperti itu meskipun sudah dibawa pulang. Bahkan pihak kampus juga kena karena kasusnya benar-benar hampir dibawa ke media sosial. Widya, Nur sampai harus mohon agar Ayu dan Bima dibiarkan tetap di sini, yang konon kata Mbah Buyut bisa saja balaknya diambil sewaktu-waktu. Dari pihak keluarga Ayu dan Bima tidak mau lagi
Mereka tetap membawa Ayu dan Bima. Ayu hanya bisa tidur dengan mata terbuka terus-menerus. Widya pernah diceritakan oleh ibunya bahwa kadang ia melihat mata Ayu meneteskan air mata, tapi setiap ditanya dia hanya diam tak menjawab. Ayu akhirnya meninggal setelah 3 bulan dirawat. Abangnya merasa bersalah. Malam sebelum Bima meninggal, Bima teriak minta tolong, tapi ketika ditanya kenapa dia minta tolong apa, Bima berteriak ular, ular, ular. Ia meninggal lebih dulu dari Ayu, tubuhnya dikebumikan. Orang tuanya awalnya masih mau memperpanjang masalah ini dengan pihak kampus, tapi akhirnya dicabut dengan catatan KKN tidak lagi diadakan di Timur Jawa. Sejak saat itu, kampus ini hanya memperbolehkan KKN ke arah barat, tidak lagi di timur, apalagi desa yang jauh. Selamat tahun baru semuanya, semoga 2021 akan menjadi lebih baik dan kita semuanya sehat. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Adina Channel. Bye.